Hai hai hai. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Teknologi Informasi dan Media BK Universitas Negeri Medan. Di video kali ini, kami akan membawakan materi mengenai pengembangan minat dan bakat seseorang. Sebelumnya nih pengen nanya ya. Teman-teman sudah pada tahu nggak sih apa bakat dan minat yang teman-teman miliki? Tentunya ada yang sudah tahu dan ada yang tidak ya. Baiklah, di sini kita akan mempelajari mengenai apa sih minat dan bakat itu. Yang pertama, minat. Menurut Crow dan Crow dalam Abdurrahman Abror, mengatakan bahwa minat yang disebut juga dengan interest adalah hal-hal yang berhubungan dengan daya gerak yang mendorong seseorang cenderung atau merasa tertarik pada orang, benda, atau kegiatan, atau bisa pula berupa pengalaman yang efektif yang dirangsang oleh kegiatan itu sendiri. Adapun jenis-jenis minat ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama minat vokasional dan minat avokasional. Apa sih minat vokasional dan avokasional itu? Minat vokasional merupakan minat terhadap bidang-bidang pekerjaan. Minat vokasional terdiri lagi menjadi minat profesional, minat komersial, dan minat kegiatan fisik. Minat profesional ialah minat pada bidang keilmuan, seni, dan kesejahteraan sosial. Minat komersial yaitu minat pada bidang pekerjaan seperti akuntansi, dunia periklanan, dan jual beli. Minat kegiatan fisik yaitu terdiri dari minat pada bidang mekanik dan kegiatan luar yang lainnya. Sedangkan minat avokasional merupakan minat terhadap sesuatu hal yang dilakukan untuk memperoleh kepuasan atau dilakukan atas dasar hobi. Beberapa contoh minat avokasional yaitu seperti petualang, hiburan, apresiasi, dan ketelitian. Menurut Nuckols dan Banducci dalam Abdul Wahid mengatakan bahwa fungsi minat yang pertama untuk menimbulkan apresiasi, yang kedua sebagai pendorong yang kuat dalam memotivasi diri, yang ketiga menimbulkan suatu prestasi, dan yang terakhir untuk mempengaruhi bentuk intensitas cita-cita. Yang kedua, bakat. Bakat adalah kemampuan-kemampuan unggul seseorang yang membuat seseorang tersebut mempunyai prestasi yang unggul pula, baik dalam satu bidang maupun banyak bidang. Hal ini menunjukkan bahwa individu yang satu dengan individu yang lain memiliki kapasitas atau kemampuan yang berbeda-beda. Misalnya, satu individu mungkin berbakat dalam bidang akademik, seni tari, olahraga, tetapi mungkin individu yang lain hanya memiliki bakat dalam bidang akademik saja. Bakat itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu bakat umum dan bakat khusus. 1. Bakat umum. Bakat umum merupakan kemampuan atau kecakapan yang secara umum dimiliki oleh setiap orang. Beberapa contoh dari bakat umum yaitu mampu berpikir, mampu berjalan, mampu berbicara, serta mampu menulis dan membaca. 2. Bakat khusus. Adapun jenis bakat khusus terbagi menjadi 5. Yang pertama, bakat kinestik fisik. Jenis bakat ini adalah bakat yang menggunakan fisik atau badan untuk memecahkan masalah dan mengekspresikan ide serta perasaan. Yang kedua, bakat bahasa. Bakat ini adalah bakat dalam menggunakan kata-kata, baik secara oral maupun verbal, secara efektif. Yang ketiga, bakat logika dan matematis. Bakat ini adalah bakat untuk mengerti dan menggunakan angka secara efektif, serta termasuk mempunyai kemampuan kuat untuk mengerti logika. Yang keempat, bakat musikalitas. Jenis bakat ini adalah bakat untuk memahami musik melalui berbagai cara. Yang terakhir, yang kelima, adalah bakat pemahaman alam. Jenis bakat ini adalah untuk mengenali dan menggolongkan dunia tumbuhan dan binatang, serta termasuk dalam memahami fenomena alam. Setelah penjelasan di atas, ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mengetahui bakat yang kita miliki, yaitu 1. Mengamati reaksi. Jika kita memiliki minat terhadap sesuatu hal yang menjadi bakatnya, kita akan memberikan reaksi yang spontan dan mendalam pada hal baru yang mengarah pada bakat itu. 2. Besarnya niat. Orang yang tertarik pada satu hal biasanya akan mengantarkannya untuk dapat memunculkan bakat yang dimiliki. 3. Kecepatan penguasaan.
Bakat yang terdapat dalam diri setiap individu sering kali muncul dengan ditandai kecepatan seseorang tersebut dalam menekuni atau mendalami pemahaman yang terkait dengan bakatnya. 4. Perasaan. Bakat yang ditekuni atau dikembangkan akan menciptakan perasaan yang senang dari individu tersebut. Bahkan, individu tersebut akan merasa puas dan merasakan keasikan sendiri ketika melakukan kegiatan yang berhubungan dengan bakatnya. 5. Menikmati. Berbeda dengan kegiatan atau hal yang mungkin bukan menjadi sebuah bakat seseorang, apabila seseorang melakukan kegiatan yang berhubungan dengan bakatnya, maka orang tersebut akan merasa nyaman terhadap apa yang dilakukannya. 6. Keinginan mendalami. Rasa senang dan asyik terhadap kegiatan ataupun hal yang berhubungan dengan bakat seseorang tersebut akan mampu memunculkan perasaan untuk ingin lebih mendalami lagi mengenai bakat yang dimiliki. Oke, baiklah teman-teman, sampai di sini dulu ya pembahasan kita mengenai apa itu minat dan bakat. Lalu, bagaimana? Sudah tahu belum minat atau bakat apa yang kamu miliki? Semoga sudah tahu ya, karena itu penting loh. Sampai jumpa di video berikutnya teman-teman. Bye-bye.